Ceklek. Terdengar suara pintu berderit. Akhirnya Sadrina pun membuka pintu kamar hotel tersebut, ketika Andra beberapa kali menggedornya. Andra segera menyerobot masuk sambil mengomel. "Mak lampir." Andra tidak meneruskan perkataannya, matanya membulat ketika melihat penampilan Sadrina yang hanya mengenakan lingerie. Wanita itu terlihat sangat seksi malam ini. Jakun Andra naik turun melihatnya, dan hidungnya terus saja kembang kempis bagaikan kucing yang mencium ikan asin yang segar, membuatnya sangat merasakan lapar. Seakan ingin sekali menerkam mangsa yang ada di depannya sampai habis dan kenyang. Sadrina merasakan tidak nyaman mengenakan pakaian seperti itu, sehingga dia segera menyilangkan kedua tangan di dadanya. Dia sangat merasa ngeri melihat bagaimana Andra menatap dirinya dengan tatapan liar. Andra terlihat salah tingkah, dia merasakan dirinya tidak karuan. Ketika dengan wanita lain, dia tidak pernah merasakan dirinya berhasrat seperti ini. Tapi Andra tidak boleh melanggar ucapannya, bahwa dia tidak akan pernah menyentuh Sadrina. Pria pura-pura tertawa. "Hahaha. Untuk apa kamu memakai pakaian seperti ini? Apakah kamu mau menggoda aku, mak lampir?" Andra harus berpura-pura bahwa dia terlihat biasa saja ketika melihat penampilan Sadrina. Sadrina mencebik, dia menatap kesal kepada Andra. "Siapa juga yang ingin menggoda kamu? Aku ingin melakukan pertama dengan seorang pria yang sudah resmi menjadi suami aku suatu saat nanti." Andra menonyor kepala Sadrina. "Apa kamu lupa? Aku juga suami kamu, mak lampir. Maksudku aku ingin melakukannya dengan suami kedua aku. Lagian pernikahan kita hanya sementara." Andra terdiam, perkataan Sadrina telah mengingatkannya bahwa pernikahan dia dengan Sadrina memang hanya sementara, sesuai dengan keinginannya. Sadrina melanjutkan perkataannya. "Sepertinya ini kerjaan Farel dan Renata, pasti mereka yang memasukkan lingerie ke koper aku. Aku terpaksa harus memakainya daripada aku telanjang. Lagian kan aku tidak menarik di mata kamu, jadi tidak masalah kan kalau aku memakai pakaian seperti ini." Andra masih saja mengalihkan pandangannya ke sembarangan arah, dia tidak sanggup memandangi penampilan Sadrina yang sangat terlihat seksi itu. Sama sekali tidak bermasalah. "Bagiku kamu terlihat biasa saja." Baguslah kalau begitu." Sadrina merasakan tenang, itu artinya malam ini dia akan merasakan aman. Aku tidur di sofa." Maksudku, biar aku saja yang tidur di sofa, kamu yang tidur di kasur." Andra mendadak terbata-bata mengucapkannya. Dia ingin segera menjauhkan jaraknya dari Sadrina. Sadrina nampak melongo, dia berharap hari ini tidak akan terjadi kiamat. Seorang Andra, pria yang paling menyebalkan di dunia ini, tiba-tiba mengalah padanya. "Kamu serius?" Andra hanya menjawab singkat, dia bergegas menarik selimut yang ada di pinggiran ranjang, lalu berjalan ke sofa, membaringkan tubuhnya di atas sofa dan mengerubungi seluruh tubuhnya dengan selimut, dari ujung kaki ke ujung kepala. Agar tidak melihat lagi penampilan seksinya Sadrina. Sadrina mengerutkan keningnya, dia sedari tadi memperhatikan gerak-gerik Andra. Sadrina tidak paham dengan sikap aneh pria itu. Ada apa dengannya? Apakah selama ini dia selalu tidur dengan posisi seperti itu? Mungkin Sadrina berpikir rasanya tidak mungkin jika pria itu berhasrat kepadanya jika mengingat perkataan Andra yang bilang bahwa seandainya Sadrina telanjang di depan Andra pun, Andra tidak akan pernah tertarik kepadanya dan tidak akan pernah menyentuhnya. Apalagi Sadrina sangat tahu bahwa para wanita yang Andra kencani sangat seksi dan serba montok, berbeda dengan Sadrina yang serba mungil.
Sudah hampir 1 jam Andra bersembunyi di balik selimut yang tebal itu, seluruh tubuhnya masih dikerubungi oleh selimut dari ujung kaki ke ujung kepala. Tubuh pria nampak berkeringat, tubuhnya merasakan gelisah. Sepertinya malam ini dia sudah benar-benar tidak tahan, ingin menerkam Sadrina. Sampai dia berperang di dalam hatinya sendiri. Lu harus ingat, Dra. Dia itu si mak lampir, musuh bebuyutannya lu. Apa lu rela melepaskan keperjakaan lu dengan dia? Apa lu gak malu jika harus melanggar semua perkataan lu? Andra sangat ingat betul dengan perkataannya kepada Sadrina bahwa dia mengatakan tidak akan pernah menyentuh Sadrina karena tubuhnya sama sekali tidak menarik. Kemudian setan di dalam hatinya ikut berkata, "Alah, jangan terlalu kegedean gengsi. Sikat aja. Lagian si mak lampir itu sudah menjadi bini lu. Masa bodoh dengan perkataan lu waktu itu? Lu mau menjadi perjaka abadi?" Andra nampak bimbang, harus suara hati mana yang dia dengar. Namun, karena dia sudah tidak sanggup menahan hasratnya, dia lebih memilih untuk mengikuti suara hatinya yang sesat. Andra segera bangkit, dia akhirnya bertekad untuk mengikuti keinginan Sang Joni yang sudah tidak sabar ingin menjadi mantan perjaka. Namun, dia nampak lemas ketika melihat Sadrina yang sedang tertidur pulas di atas ranjang. Mungkin karena wanita itu sangat kelelahan sekali, sehingga dia sangat terlelap di dalam tidurnya. Pagi ini terlihat Andra yang sedang mandi di bawah guyuran air shower sambil bersiul. Mungkin dia sangat merasakan lega setelah semalam merasakan Sang Joni mengeluarkan lahar untuk pertama kalinya. Semalam diam-diam Andra melahap buah kembar Sadrina sambil senam 5 jari di atas ranjang, dia sangat berhati-hati agar tidak membuat Sadrina bangun. Mungkin untuk pertama kalinya dia mengeluarkan lahar hangat pada Sang Joni, dia merasakan sensasi yang tak pernah dia rasakan di sepanjang hidupnya. Jadi seperti itu rasanya. Seakan dia merasakan seluruh bebannya keluar dari tubuhnya. Walaupun sebenarnya dia tidak merasakan puas, membuat dia semakin dibuat penasaran bagaimana rasanya bercinta. Pasti berkali-kali lipat lebih nikmat dari hanya sekedar senam 5 jari. Semalam masih terbayang-bayang dengan sangat jelas ketika Andra M3-ngis 4P buah Sadrina. Seakan dia ingin lagi melakukannya dan ingin melakukan lebih dari itu, ingin menjelajahi. Andra pun menggelengkan kepalanya. Dia mencoba untuk memperingatkan dirinya sendiri. Cukup hanya semalam lu hilaf. Jangan sampai lu melakukannya lagi. Andra yakin semalam dia tidak meninggalkan jejak apapun di area Sadrina. Jangan sampai ketahuan. Rupanya semalam hanya mimpi. Aku pikir nyata. Sadrina sangat bernafas lega ketika dia mengecek area dadanya. Saat ini dia sedang duduk di depan cermin. Semalam begitu sangat terasa nyata, seakan dia sedang menyusui seseorang. Mungkin semalam dia sangat kelelahan, sehingga dia sulit untuk membuka mata, malah dia bermimpi Andra sedang melahap buah dadanya. Lagian gak mungkin si Grandong melakukannya. Dia selalu bilang dadaku kecil. Atas permintaan Sadrina, Andra telah memesan pakaian untuknya secara online, sehingga dia tidak perlu mengenakan lingerie lagi. Setelah check out dari hotel, Andra dan Sadrina menikmati sarapan pagi di mansion. Namun, Andra tidak bisa melepaskan pandangannya. Kedua matanya lagi-lagi tertuju pada area dada Sadrina. Padahal terlihat sangat mungil, sangat berbeda jauh dengan milik para wanita yang pernah dia kencani. Tapi semalam dia merasakan ada sensasi luar biasa ketika diam-diam menikmatinya. Bagaimana rasanya? Apakah terasa manis? Pertanyaan dari Sadrina membuyarkan lamunannya Andra. Pria itu nampak gelagapan karena takut ketahuan sedang memperhatikan dadanya Sadrina. Apanya?
Susu. Seketika pikiran Andra melanglang buana dengan apa yang dia nikmati semalam, susunya Sadrina. Itu loh susu buatan aku. Kami pikir susu apaan? Susu kambing. Sadrina tidak paham ketika melihat Andra kelabakan seperti itu. Andra pura-pura tertawa kecil, oh susu ini. Aku belum mencobanya. Setelah berkata seperti itu, dia pun segera meneguk segelas susu yang sudah dibuatkan oleh Sadrina. Kurang manis. Lain kali harus ditambah gula lebih banyak lagi. Dan masakan kamu masih terasa asin. Seperti biasanya, Andra selalu mengomentari pekerjaan Sadrina. Sadrina hanya menghela nafas, dia belum bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan sempurna. Tiba-tiba saja Sadrina menunjukkan selembar kertas kepada Andra. Sadrina ingin mengajukan surat perjanjian selama mereka menikah. Apa ini? Tanya Andra. Dia mengambil surat tersebut dari tangan Sadrina. Aku tidak ingin merasa dirugikan, karena itu aku ingin mengajukan perjanjian selama kita menikah. Pinta Sadrina. Setelah berkata seperti itu Sadrina segera pergi ke dapur untuk membereskan piring yang kotor. Andra segera membacanya. Surat perjanjian pernikahan. 1. Pihak pertama harus menepati semua janjinya untuk menghapus seluruh hutang yang dimiliki oleh pihak kedua. Dan menggajinya setiap bulan. 2. Pernikahan ini hanya berlaku selama 1 tahun. 3. Pihak pertama dan pihak kedua tidak boleh melakukan hubungan suami. 4. Pihak pertama dan pihak kedua harus tidur terpisah setiap malam. Entah mengapa Andra merasakan keberatan dengan nomor ketiga pada surat perjanjian yang diajukan oleh Sadrina. Baru 1 hari menikah saja dia sudah merasakan tersiksa, sampai dia harus berkamuflase menjadi seorang maling semalam. Andra segera mengejar Sadrina ke dapur. Sadrina yang sedang mencuci piring, dia dikejutkan dengan Andra yang tiba-tiba saja menarik tangannya membuat wanita itu membalikkan badannya, sehingga kini dia berhadapan dengan pria itu. Bahkan jarak mereka sangat dekat sekali. Aku keberatan dengan nomor ketiga. Di tempat lain. Apa Papa tidak merasa curiga? Tanya Steve kepada Tuan Miller. Saat ini mereka sedang berada di ruang kerja milik Tuan Miller. Bahkan Steve sengaja membuatkan teh manis untuk sang ayah tiri, dia memang selama ini selalu menjadi anak yang baik dan patuh. Pria itu pandai sekali menyembunyikan kepribadian dia yang sebenarnya. Curiga tentang apa? Tuan Miller balik bertanya kepada sang anak tiri. Kemudian dia meneguk sedikit teh manis buatan Steve. Pernikahan Andra dan Sadrina terkesan sangat buru-buru sekali. Padahal Papa sangat tahu kan bahwa dari dulu hubungan mereka tidak akur. Mengapa bisa mereka tiba-tiba menikah, Pak? Steve sangat berharap Tuan Miller menunda niatnya untuk meresmikan Andra sebagai pemimpin perusahaan. Tuan Miller terdiam, dia merasa apa yang dikatakan oleh Steve ada benarnya. Andra dan Sadrina dari dulu bermusuhan, mereka sering bertengkar. Bahkan saat mereka masih sekolah, Tuan Miller sering dipanggil oleh pihak sekolah karena Andra dan Sadrina sering ribut di sekolah. Tapi mengapa tiba-tiba mereka menikah? Aku tahu Andra adalah anak kandung Papa. Tapi aku juga sudah lama mengenali Papa, dari kecil aku sudah menganggap Papa seperti ayah kandungku sendiri. Papa sangat baik padaku, selalu memperhatikan aku, selalu memberikan apapun yang aku inginkan, bahkan Papa yang menyekolahkan aku. Aku sangat beruntung bisa bertemu dengan Papa. Dan aku tidak akan mengharapkan jika seandainya Papa lebih memilih Andra untuk menjadi pemimpin perusahaan, karena Andra adalah anak kandung Papa.
Tapi aku harap Papa bisa memikirkannya lebih dalam lagi akan hal itu. Steve harus terlihat bahwa apa yang dia ucapkan itu sangat tulus, bahkan dia berbicara dengan sangat lemah lembut kepada sang ayah tiri. Kemudian Steve melanjutkan perkataannya. Bagaimana kalau seandainya pernikahan mereka hanya sandiwara? Apalagi kondisi Sadrina saat ini tidak seperti dulu lagi. Dia sangat miskin. Mungkin saja Andra melakukan sesuatu yang membuat Sadrina akhirnya setuju untuk dinikahi olehnya, demi ingin mendapatkan perusahaan Struik. Steve ingin membuat Tuan Miller sangat kecewa kepada Andra jika seandainya Andra telah berani menipu ayah kandungnya sendiri. Demi hanya ingin menjadi pemimpin perusahaan Struik dan ingin mendapatkan perusahaan tersebut, sampai Andra harus menghalalkan segala cara. Tuan Miller menghela nafas, apakah mungkin Andra telah menipu dirinya? Apa yang dikatakan oleh Steve sangat masuk akal. Steve tersenyum kecut melihat kegamangan ayah tirinya itu, dia tidak akan berhenti sampai bisa membuat perusahaan itu jatuh ke tangannya. Siapapun pemimpin perusahaan, bagiku sama sekali tidak bermasalah. Aku hanya mengharapkan perusahaan Struik semakin maju pesat dan dipimpin oleh orang yang hebat dan pantas menjadi seorang pemimpin. Aku sudah lama bekerja di perusahaan Struik, aku sudah mendedikasikan hidupku untuk kemajuan perusahaan. Tuan Miller merasa terharu mendengar perkataan Steve. Dia sangat menyayangkan, mengapa harus anak tirinya yang terlihat sangat peduli kepadanya. Sementara Andra, dia dari dulu selalu berbuat ulah dan selalu mengecewakannya. Bahkan dari semenjak Bu Naura meninggal, Andra memilih untuk meninggalkan mansion Struik, pria itu memutuskan untuk tinggal berpisah dengan Tuan Miller. Mungkin Tuan Miller lupa, bahwa dirinya lah yang telah membuat Andra seperti itu. Tuan Miller telah menorehkan luka yang sangat dalam kepada Andra. Bahkan sampai kini, hatinya masih sangat terluka, karena Tuan Miller lebih dekat dengan Steve dibandingkan dengannya.